Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua berada dalam pertolongan Tuhan. Tentu dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita menjadi semangat baru kita untuk semakin mengandalkan Tuhan, untuk semakin hidup di dalam Tuhan. Maka sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua berdoa saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkaulah yang mengurapi kami, memberikan pengetahuan, pengertian bagi kami, sehingga firman ini kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini saya akan membawakan bagian firman Tuhan dengan tema ialah Allah mencari dan menyelamatkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mencari dan menyelamatkan adalah misi dan visi Allah. Mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mencari saya dan menyelamatkan saya dan menyelamatkan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang sering kita cari di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Sebagai manusia, siapa yang sering kita cari dalam hidup ini? Mungkin orang sedang mencari harta, orang sedang mencari jabatan, atau orang yang sedang mencari orang yang mengkhianati dia, atau orang yang mencari orang yang sedang ada utang sama dia. Terkadang dalam hidup ini yang kita cari adalah orang-orang yang selalu ada hubungannya dengan kita, atau kita cari adalah apa yang menguntungkan kita, atau apa yang kita cari adalah apa yang membuat hidup saya di masa depan, atau kita mempersiapkan hidup kita untuk di masa depan. Maka kita saat ini mencari, berusaha untuk mendapatkan itu, sehingga kita sudah siap untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita dengan Tuhan? Apakah sudah sungguh-sungguh kita juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Sehingga pada pagi hari ini pun dengan firman Tuhan, Allah mencari dan menyelamatkan, kita merasakan hal demikian, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Allah mencari manusia, Bapak Ibu? Mengapa Allah mencari saya dan Bapak Ibu semuanya yang datang pada saat ini? Apa nilai kita, nilai hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan datang mencari saya dan menyelamatkan Bapak Ibu? Apa yang sedang terjadi sehingga Tuhan mencari saya dan menyelamatkan Bapak Ibu? Menyelamatkan saya secara pribadi. Apa yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan kita begitu indah, ketika Tuhan menciptakan kita begitu baik di matanya, Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama itu begitu indah di hadapan Tuhan, begitu baik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menciptakan satu taman yang namanya Taman Eden, menempatkanlah manusia itu di dalam taman itu. Di dalam taman itu segala sesuatu kebutuhan manusia itu Tuhan sudah sediakan di dalam taman itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah baiknya Tuhan menyediakan segala sesuatu kebutuhan manusia di dalam taman itu, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menempatkan manusia Adam dan Hawa di dalam taman itu, tentu ada sebuah harapan yang Tuhan tanamkan di dalam hati manusia itu, yaitu supaya mereka taat terhadap firman-Nya, yaitu supaya mereka taat untuk melakukan apa yang sudah perintahkan kepada mereka. Namun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, singkat cerita bahwa setelah manusia itu berada di dalam taman itu, maka datanglah ular menggoda mereka. Singkat cerita, sampai manusia itu jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia hidupnya sudah tidak lagi berada dalam kekudusan hidupnya seperti yang semula, di mana Allah dan manusia bisa saling berkomunikasi, di mana Allah dengan manusia bisa saling bercakap-cakap dengan harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kebaikan, semua hubungan, semua komunikasi yang baik selama mereka berada di dalam taman itu sebelum jatuh di dalam dosa, semuanya terputus, Bapak Ibu. Manusia sendiri menolak untuk tunduk kepada Tuhan.
Manusia sendiri mencari jalannya sendiri. Sehingga ketika dosa itu menjadi bagian dalam kehidupan manusia, sehingga dosa itu membawahi kehidupan manusia, maka yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yaitu manusia terpisah dari Allah. Manusia terpisah dari Allah oleh karena kenapa? Karena keberdosaan manusia. Manusia terpisah dari Allah, hubungannya dengan Allah sudah tidak ada lagi. Manusia itu sendiri membuat dirinya terpisah dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia terpisah dengan Allah, yang terjadi apalagi? Manusia kehilangan pengharapan, Bapak Ibu. Manusia melarikan diri dari Allah. Manusia tidak suka kepada Allah, tidak bersekutu lagi dengan Allah, tidak mengenal kebenaran dan tidak mengenal kehendak Tuhan. Manusia mencari sendiri kebenaran sendiri. Manusia mencari sendiri Allahnya sendiri. Karena kenapa? Manusia sudah tidak lagi ada pengharapan kepada Tuhannya. Manusia merasa dia hidup sendiri. Manusia dia merasa hebat dengan dirinya sendiri. Manusia merasa dia bisa melakukannya semuanya, segala sesuatunya untuk hidupnya. Tapi semuanya itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Orang yang sudah terpisah dengan Allah, semua yang dia lakukan dalam hidupnya, semua yang sudah dia programkan dalam hidupnya, semua yang sudah dia susun dalam hidupnya, apa yang sudah dia lakukan untuk kehidupannya, semuanya itu hanya sia-sia. Karena usaha manusia itu terbatas. Karena usaha manusia tidak sanggup memenuhi segala sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Setelah manusia hilang dalam pengharapan, manusia di bawah hukuman. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hukuman dosa dalam hidup manusia sanggup menipu, membohongi, membutakan kesadaran jiwa, sehingga manusia terus melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Di bawah hukuman itu, manusia merasakan penderitaan. Manusia merasakan ketidaknyamannya di dalam jiwanya. Justru manusia hidup dalam dosa dan terus-terus melakukan dosa itu. Karena kenapa? Standar kebenaran di dalam kehidupannya sudah tidak ada lagi. Standar kebenaran yang harus menuntun dia untuk melakukannya benar itu sudah tidak ada lagi. Yang ada dalam hidupnya adalah bagaimana dosa itu melingkupi hidupnya, memimpin hidupnya. Untuk apa? Untuk memuaskan kehidupannya sendiri, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, berarti dosa ini adalah benar-benar membuat hidup manusia terpisah dari Allah, membuat hidup manusia tidak ada pengharapan lagi, membuat hidup manusia di bawah hukuman dosa, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika Allah datang di dalam taman itu, Dia berkata, "Adam, di manakah engkau?" Di Kejadian pasal 3 ayat ke-19. Ketika Allah berkata, "Adam, di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara, berarti ada sesuatu problem. Kalau tadinya Allah datang di dalam taman itu tidak bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Justru mereka langsung berkomunikasi antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, tanpa ada sebuah pertanyaan, "Di manakah engkau?" Ini adalah sebuah pertanyaan menanyakan sebuah posisi. Posisi Adam dan Hawa itu di mana sekarang? Kenapa mereka tidak berada dalam posisi yang sudah Tuhan tentukan? Tapi kok sekarang mereka tidak ada di dalam pandangan Tuhan? Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Maka ini adalah sesuatu pergeseran status, di mana manusia yang statusnya Tuhan tadi langsung berkomunikasi dengan mereka, tapi sekarang Tuhan bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Jadi manusia sudah menggeser statusnya sendiri di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Karena kenapa? Ketika manusia statusnya tergeser di hadapan Allah, maka di situ dia merasa ada di dalam keberdosaannya. Dia tidak sanggup lagi melihat Allah yang kudus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Maka dengan sendirinya, inisiatif Allah sendiri, Allah mencari manusia itu. Kenapa Allah mau mengembalikan saya dan saudara pada posisi semula yang sudah Tuhan tentukan dalam hidupnya, yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita? Allah mengembalikan saya dan saudara di posisi yang sudah Tuhan tentukan. Namun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana hidup kita saat sekarang ini? Apakah kita mau hidup kita seperti yang kita mau?
Itu secara manusia mungkin kamu mau Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat ini Allah mencari dan menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengembalikan saya dan Bapak Ibu kepada posisi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Allah memandang kita berharga di matanya Bapak Ibu. Sehingga Allah datang ke dalam dunia ini untuk mencari saya dan menyelamatkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, sebagai jemaat yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, Allah mencari saya, Allah mencari Bapak Ibu, menyelamatkan Bapak Ibu. Berarti ada satu tujuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini berharga dari segala semua ciptaan yang lain, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa untuk melepaskan diri kita dari hukuman dosa. Kita sendiri tidak ada pengharapan di dalam hidup kita. Walaupun kita seakan-akan hidup dalam kesenangan, hidup dalam kebahagiaan, segala sesuatunya ada. Tetapi sesungguhnya jiwa kita ini ada kekosongan. Sehingga jiwa kita ini adalah selalu menantikan apa yang bisa memuaskan kehidupannya, yaitu selain daripada Allah yang datang untuk menyelamatkan saya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kebenaran inilah yang menuntut saya dan Bapak Ibu untuk hidup lagi lebih dari apa yang Tuhan mau. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya setiap orang sangat berharga bagi Tuhan. Oleh sebab itu, menemukan orang yang terhilang dan membawa mereka kepada keselamatan, pekerjaan yang terpenting bagi Allah. Kalau kita sudah merasakan hal demikian Bapak Ibu, sekarang apa yang menjadi tugas kita? Apa yang kita mau lakukan sekarang untuk Tuhan? Kalau Tuhan sudah mencari, kita merasakan dan kita menikmati karya penyelamatan itu, sekarang Tuhan menyuruh kita juga untuk apa? Untuk mengabarkan kabar baik ini, untuk mengabarkan kabar sukacita ini, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka keberdosaan itu membuat kita terpisah dari Allah, membuat kita tidak ada pengharapan, membuat kita berada dalam hukuman dosa. Maka jalan satu-satunya supaya kita lepas dari semuanya ini adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sampai Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Untuk saat ini kita mau melakukan apa? Melakukan tugas ini juga kepada manusia, kepada setiap orang yang belum merasakan karya penyelamatan ini. Itulah menjadi tugas saya dan Bapak Ibu. Mari kita membawa mereka yang belum percaya kepada Tuhan, kabarkan kabar keselamatan ini, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat pribadi yang menyelamatkan setiap orang berdosa, yang menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan jangan ragukan karya Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya firman Tuhan ini terus kita tanamkan dalam hati kita, karena firman Tuhan ini pun boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Maka kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita benar-benar merasakannya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah berbicara kepada kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.